Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat semuanya di Cilacap. Malam ini kita bertemu kembali dalam acara video conference di sesi yang ke-9 dengan judul penyusunan soal HOTS. Seperti apa sih penyusunan soal HOTS itu? Nanti akan kita bahas bersama-sama bersama presenter kita, yaitu Ibu Widianti SPDSD. Beliau adalah guru di SD Negeri Gunung Simping 2 Cilacap, dan kegiatan ini akan dipandu oleh moderator, yaitu oleh Ibu Salwa Atika Rahma SPD, dan beliau juga berasal dari SD Negeri Gunung Simping 02 Cilacap. Kemudian untuk acara ini nanti akan dibagi menjadi 2 sesi. Yang pertama adalah presentasi dan yang kedua adalah tanya jawab. Untuk lebih jelas dan lengkapnya, mari kita ikuti acara ini bersama-sama dan mudah-mudahan acara ini membawa manfaat bagi kita semua. Monggo Bu Salwa, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu host, Ibu Rahayu Hesti Wening, MPD dari beliau guru dari SMP Negeri 8 Cilacap. Beliau mengampu mata pelajaran bahasa Inggris. Dan untuk malam hari ini, mari kita sama-sama mendengarkan presentasi dari Ibu Widianti SPD dari SD Negeri Gunung Simping 02 dengan judul penyusunan soal HOTS. Era kemajuan pendidikan saat ini, para guru dituntut untuk menjadikan siswa berpikir secara kritis. Salah satunya melalui soal. Soal yang dibuat pun haruslah berbobot dan berkualitas. Soal HOTS bukanlah soal yang biasa. Dalam penyusunannya, ada beberapa aturan yang taati. Membuat soal HOTS, mari kita belajar bersama-sama cara penyusunan soal HOTS. Saya persilakan kepada Ibu Widianti. Oh iya. Iya, terima kasih Bu Stop Salwa. UN-nya ya. Dan terima kasih kepada Ibu Rahayu Wening atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat semuanya. Perkenankan, saya Widianti, SPDSD. Saya mengajar di SD Negeri Gunung Simping 02 Cilacap, tepatnya di Jalan Kalimantan nomor 50. Dan pada saat ini, kebetulan saya mengajar di kelas 6. Dan malam ini saya akan membagikan tentang bagaimana cara penyusunan soal HOTS. Mungkin Bapak Ibu guru hebat semuanya di sini sudah tidak asing lagi dengan penyusunan soal. Tetapi soal bagaimanakah yang biasanya sering kita gunakan atau sering kita jumpai di soal-soal ujian atau soal-soal yang ada di lembar kerja siswa kita. Tujuan dari penyusunan soal HOTS ini diantaranya adalah untuk meningkatkan kemampuan berpikir siswa, meningkatkan kualitas pendidikan terutama di Indonesia. Nah, Bapak Ibu guru hebat semuanya, mari bersama-sama kita belajar di sini untuk bagaimana menyusun soal yang HOTS. Di sini pun saya juga yakin Bapak Ibu guru semuanya di sini sudah terbiasa menyusun soal, apalagi untuk tim-tim pembuat soal, baik tim pembuat soal kabupaten ataupun tim pembuat soal tingkat provinsi. Kalau saya itu masih tim pembuat soal kabupaten, biasanya membuat soal tes semester ataupun membuat soal ujian, tapi belum sampai ke provinsi. Untuk materi ini pun juga kami dapatkan dari diklat atau pelatihan penyusunan soal ujian. Ya, Bapak Ibu guru hebat semuanya, akan kami tampilkan untuk teknik atau cara-cara penyusunan soal HOTS. Semoga apa yang saya sampaikan nanti bermanfaat bagi kita semua dan meningkatkan pendidikan di Indonesia terutama. Ya. Penyusunan soal HOTS.
HOTS itu, sebelumnya perkenalkan, nama saya Widianti. Saya bekerja di SD Gunung Simping 02 Cilacap. Dan alamat email saya wedenta@rocketmail.com dengan nomor HP 0857 40842. Mengapa asesmen di Indonesia diarahkan ke model asesmen Higher Order Thinking Skill atau HOTS dan Contextual Assessment? Nah, hal ini karena berguna yaitu di kecakapan abad 21. Apa saja sih yang dibutuhkan di abad 21 ini? Di antaranya yang pertama adalah kualitas karakter, yang kedua kompetensi, yang ketiga literasi dasar. Kualitas karakter ini meliputi bagaimana menghadapi lingkungan yang terus berubah dengan cara iman dan takwa, meningkatkan iman dan takwa, rasa ingin tahu, inisiatif, gigih, kemampuan, beradaptasi kepemimpinan, kesadaran sosial, dan budaya. Kemudian untuk kompetensi, bagaimana sih menghadapi tantangan yang kompleks? Di antaranya yang pertama tentang berpikir kritis dalam menghadapi atau memecahkan masalah. Yang kedua adalah kreativitas, tiga adalah komunikasi, dan yang keempat adalah kolaborasi. Dan kecakapan yang dibutuhkan lagi di abad 21 ini adalah literasi dasar. Bagaimana menerapkan keterampilan inti untuk kegiatan sehari-hari. Di antaranya ada baca tulis, berhitung, literasi sains, literasi informasi, teknologi, dan komunikasi, serta ada juga literasi keuangan, literasi kebudayaan, dan kewarganegaraan. Nah, pengertian dari HOTS sendiri adalah kemampuan berpikir yang tidak sekedar mengingat atau menyatakan kembali atau merujuk tanpa melakukan pengolahan. Soal-soal HOTS ini bertujuan untuk mengukur kemampuan. Di antaranya yang pertama adalah transfer satu konsep ke konsep yang lainnya. Dua, memproses dan menerapkan informasi. Yang ketiga, mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda. Keempat, menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah. Yang kelima, menelaah ide dan informasi secara kritis. Karakteristik dari HOTS sendiri, yang pertama untuk tadi mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, meminimalkan aspek ingatan atau pengetahuan. Jadi siswa kita itu tidak hanya sekedar hanya ingatan atau pengetahuan saja yang mereka dapatkan, tapi mereka bagaimana harus berpikir yang lebih dalam menghadapi masalah-masalah atau soal-soal yang dihadapi. Ciri-ciri dari berpikir tingkat tinggi diantaranya yang pertama ada menemukan, menganalisis, menciptakan metode baru, merefleksi, memprediksi, berargumen, mengambil keputusan yang tepat. Yang kedua adalah berbasis permasalahan kontekstual atau berbasis kasus. Biasanya nanti disajikan suatu kasus, kemudian siswa diminta untuk menyelesaikan atau mencari solusi dari kasus-kasus tersebut. Yang ketiga, soal HOTS itu biasanya menarik atau tren topik atau yang sedang menjadi pembicaraan pada saat ini. Dan yang keempat adalah tidak rutin. Dimensi dari proses kognitif ini ada 3. Yang pertama adalah LOTS, MOTS, dan HOTS. LOTS ini adalah Low Order Thinking Skill, MOTS Middle Order Thinking Skill, dan yang HOTS ini High Order Thinking Skill. Dimana biasanya kalau kita jumpai itu siswa lebih mudah mengerjakan soal-soal yang tingkatannya itu MOTS dan LOTS, yaitu hanya mengetahui, memahami, dan mengaplikasi. Untuk mengetahui, di sini siswa mengingat kembali, biasanya hanya mengingat kembali soal-soalnya biasa kayak soal tanya jawab biasa begitu. Kemudian level kognitif yang biasanya ada dalam soal UN. Nah, ini terutama bagi kami ya guru kelas 6 yang
biasanya menghadapi ujian sekolah ini dalam waktu yang sangat dekat. Apalagi sekarang pembelajarannya adalah tematik kurikulum 2013, di mana kami harus menyelesaikan tema 1 sampai dengan tema 9 hanya dalam waktu kurang lebih 6 bulan. Dan untuk selebihnya kami berikan untuk soal-soal latihan untuk ujian. Nah, sebagai latihan siswa dalam pembuatan soal-soal ujian, kami pun biasanya bekerja sama dengan tim KKG untuk membuat latihan soal-soal yang menggunakan high order thinking skill atau soal-soal yang HOTS agar siswa terbiasa nantinya dalam mengerjakan soal-soal UN. Nah, untuk yang pertama, level kognitif dalam UN itu adalah pengetahuan dan pemahaman. Karakter dari soalnya adalah mengukur pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural. Kemudian untuk level kognitif yang aplikasi, biasanya menggunakan pengetahuan faktual, konsep, dan prosedural tertentu pada konsep lain dalam mapel yang sama atau mapel yang lainnya, menggunakan pengetahuan faktual, konsep prosedural tertentu untuk menyelesaikan masalah konseptual atau situasi yang lain. Nah, biasanya ini siswa ini agak susah di penalaran, di mana penalaran ini nanti siswa menggunakan penalaran dan logikanya untuk mengambil keputusan, memprediksi atau merefleksi, atau juga menyusun strategi baru untuk menyelesaikan masalah. Bapak Ibu guru hebat semuanya yang ada di grup VCT Batch 5 ini, perlu diketahui bahwa penyusunan soal HOTS ini tidak hanya ada di level kelas tinggi atau seperti kelas 6 ke atas, tetapi sudah kita temui di kurikulum 13 ini di kelas-kelas rendah, di kelas 1, 2, dan 3, anak-anak pun juga sudah diberikan soal dalam tes tentang bagaimana menyusun strategi baru. Dan biasanya guru-guru kelas rendah ini memang mengalami kesulitan karena anak kelas rendah itu belum mampu untuk berpikir kritis, tetapi di situ di soal dituntut mereka harus memecahkan masalah, atau biasanya malah kadang kelas 1 sudah disuruh buat berdiskusi. Nah, tugas kita sebagai pendidik ya, terutama apalagi buat Bapak Ibu guru kelas rendah, bagaimana membuka pikiran anak-anak untuk bisa berpikir lebih kritis dalam mengambil keputusan, memprediksi, atau lain-lain. Nah, soal HOTS ini bukan berarti soal yang sulit, dalam artian soal yang tidak bisa dijangkau oleh siswa, bagaimana cara memecahkan jawabannya. Tetapi arti dari high order thinking ini mengetahui arti dari kata yang jarang digunakan atau mungkin sulit. Tetapi ini bukanlah higher order thinking, kecuali melibatkan proses bernalar seperti mencari arti dari konteks atau stimulus. Nah, ini nih yang kita tunggu-tunggu nih, Bapak Ibu semuanya. Soal HOTS itu sangat berguna sekali, atau untuk teknik-tekniknya sangat berguna sekali apabila Bapak Ibu semua di sini terbiasa untuk membuat soal-soal. Tetapi kita pun juga harus tahu soal yang kita buat ini sudah soal yang HOTS atau belum sih, begitu. Mungkin suatu saat nanti dengan berbagai pengalaman Bapak Ibu semua nanti akan dipilih oleh kabupaten atau bahkan provinsi untuk menjadi tim penulis soal. Nah, yang pertama dalam langkah-langkah dalam menyusun soal HOTS adalah menganalisis KD yang dapat dibuatkan soal HOTS-nya. Yang kedua adalah menyusun kisi-kisi soal. 3. Memilih stimulus yang menarik dan konseptual. Keempat, menulis butir pertanyaan sesuai dengan kisi-kisi soal. Jadi kita tuh membuat kisi-kisi soalnya dulu ya Bapak Ibu ya. Setelah kisi-kisi dibuat, baru membuat soal. Tidak membuat soalnya terlebih dahulu, kemudian baru disusunlah kisi-kisinya gitu.
Yang keempat, menulis butir pertanyaan sesuai dengan kisi-kisi soal. Dan butir-butir soal tersebut ditulis agar sesuai dengan kaidah penulisan butir soal. Kemudian membuat pedoman penskoran atau kunci jawaban. Nah, ini Bapak Ibu untuk format kisi-kisi soal. Yang pertama ada nomor, KD atau kompetensi dasar, materi, kelas atau semester, indikator soal. Nah, level kognitifnya ini termasuk yang C1, C2, atau dan sebagainya. Kemudian bentuk soalnya ini nanti kita isikan dengan bentuk soal apakah itu pilihan ganda, urean, ataupun soal isian. Yang samping sini nanti ada nomor soalnya, nomor soal berapa gitu. Nah, beberapa permasalahan yang biasanya muncul dalam menjabarkan KD menjadi IPK atau indikator pencapaian kompetensi dan indikator soal. Yang pertama adalah menentukan tujuan pembelajaran, menentukan materi pelajaran, menentukan langkah-langkah pembelajaran, dan menentukan media atau sumber belajar, menentukan bentuk instrumen penilaian. Ini Bapak Ibu untuk dimensi pengetahuan ada yang pertama ada faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Untuk soal-soal yang bertipe faktual itu misalnya kalau kolam ya di situ ada katak, nyamuk dan sebagainya. Laut ya yang ada di laut. Konseptual ini disuruh menyebutkan pengertian. Apa sih pengertian dari ekosistem? Apa sih pengertian dari rantai makanan? Apa sih pengertian dari interaksi dan sebagainya? Nah, soal-soal seperti itu termasuk soal yang konseptual. Untuk prosedural, soal prosedural diantaranya misalnya kayak rantai makanan. Sebutkan urutan bagaimana rantai makanan gitu. Kemudian metakognitif, kemampuan memecahkan masalah konseptual menggunakan konsep ekosistem atau dan sebagainya. Intinya memecahkan masalah. Nanti di situ biasanya disajikan suatu masalah, kemudian siswa diminta untuk mencari solusinya. Nah, ini untuk proses kognitif. Nih, seperti tadi yang sudah saya katakan, ada C1, C2, C3, C4, C5, dan C6. Mungkin biasanya kalau di kelas rendah atau di SD itu siswa lebih bisa atau nilainya bagus-bagus itu apabila mendapatkan soal yang hanya C1, C2, C3. Tetapi siswa kalau misalnya sudah masuk ke proses kognitif yang C4, C5, C6 ini biasanya nilainya itu rendah gitu. Karena memang kalau di tingkat SD kemampuan berpikir mereka masih agak kurang. Jadi biasanya juga harus dipancing-pancing dulu oleh gurunya. Harus distimulus dulu oleh gurunya baru mereka menyampaikan pendapat. Dan itu pun juga terkadang soal-soal yang bersifat menganalisis atau dan sebagainya yang susah seperti menganalisis atau mengevaluasi, mereka malah justru jawabannya pendek. Jadi guru itu harus ngecek kemudian memberitahu begini loh untuk cara mengerjakannya tuh seperti ini begitu. Dan biasanya kalau di SD itu untuk kegiatan diskusi itu yang aktif hanya anak itu saja. Biasanya kalau dalam satu kelompok itu ada anak yang pintar. Nah, yang biasanya berpendapat tuh hanya anak itu saja dan anak yang lainnya lebih bersifat pasif. Dan mungkin beda ya Bapak Ibu dengan siswa-siswa yang sudah ada di tingkatan SMP atau SMA. Mereka lebih senang buat berdebat, buat menyampaikan aspirasinya. Beda dengan di SD. Kalau di SD itu untuk menerapkan seperti ini sangat susah sekali. Harus diberi stimulus terlebih dahulu. Ayo yang nanti yang bisa menjawab nanti akan diberi nilai bagus atau dan sebagainya. Nah, untuk C1 ini KKO-nya atau kata kerja operasionalnya biasanya mendeskripsikan, menjelaskan, menyebutkan, melafalkan, menuliskan kembali atau menghafal. Menghafal misalnya bagaimana bunyi proklamasi gitu. Itu anak suruh menghafal. Nah, dimana kalau
masih menghafal seperti itu masih tingkatan C1, masih tingkatan yang sangat rendah. Kemudian yang kedua, memahami atau C2. Dan C2 ini untuk karakteristik soalnya atau KKO-nya itu sudah anak disuruh membedakan, menjelaskan, menyebutkan atau menceritakan kembali. Misalnya ada sebuah cerita tentang apa, nanti siswa diminta untuk menceritakan kembali cerita tersebut. Dan yang C3 atau menerapkan, untuk perintah soalnya atau KKO-nya nanti menerapkan, mengaplikasikan atau menggunakan. Kemudian yang C4 menganalisis, diantaranya disuruh membandingkan, mengkritisi, menguji, dan mengelompokkan. Yang kelima, mengevaluasi. Di situ nanti ada perintah atau kata kerja operasionalnya untuk menyimpulkan, memilih, memprediksi, dan memutuskan. Kemudian yang keenam atau yang terakhir ini mengkreasi atau mencipta. Nah, biasanya kalau mengkreasi atau mencipta ini sudah di tingkatan SMP atau SMA ya. Kalau di SD itu masih nggak, hanya paling mengevaluasi saja, itu pun juga tidak begitu banyak. Untuk yang mengkreasi, untuk KKO-nya atau kata kerja operasionalnya adalah menyusun, menemukan, merancang, ataupun membuat sesuatu. Nah, Bapak Ibu, untuk IPK atau indikator pencapaian kompetensi, yang pertama misalnya menyebutkan beberapa contoh ekosistem. Ini indikator pencapaian kompetensinya. Nah, untuk indikator soalnya, misalnya siswa dapat menyebutkan 3 contoh ekosistem. Kalau menjelaskan tuh untuk indikator soalnya, siswa dapat menjelaskan pengertian ekosistem. Kalau yang menyebutkan komponen-komponen ekosistem, misalnya disajikan gambar tentang ekosistem, siswa dapat menyebutkan komponen-komponen dalam ekosistem. Untuk yang menjelaskan interaksi yang terjadi dalam ekosistem, misalnya disajikan gambar tentang ekosistem, siswa dapat menjelaskan interaksi yang terjadi dalam ekosistem. Kemudian yang kelima, menjelaskan pengertian rantai makanan. Di IPK-nya berbunyi menjelaskan pengertian makanan. Untuk indikator soalnya, siswa dapat menjelaskan pengertian rantai makanan dan sebagainya. Kemudian, membandingkan interaksi yang berlangsung dalam ekosistem, disajikan beberapa kasus dalam ekosistem, siswa dapat membandingkan interaksi yang terjadi dalam ekosistem. Dan yang ketujuh, menyelesaikan masalah kontekstual. Di mana kalau menyelesaikan permasalahan ini, disajikan permasalahan kontekstual tentang ekosistem, siswa dapat menyelesaikan permasalahan tersebut menggunakan konsep ekosistem. Itu hanya contoh-contohnya saja ya Bu untuk penyusunan indikator soal. Jadi kalau indikator soal tuh langsung kita menuju ke soal apa yang akan kita buat. Tetapi biasanya kalau waktunya mendesak itu ada juga yang salah. Biasanya mereka itu membuat soalnya terlebih dahulu. Misalnya sebutkan 3 jenis hewan ovipar gitu. Nanti setelah dibuat soalnya baru deh membuat kisi-kisinya. Nah, itu yang tidak benar gitu. Kemudian menyusun stimulus HOTS. Yang pertama, pilihlah beberapa informasi dapat berupa gambar, grafik, tabel, wacana, atau lain-lain yang memiliki keterkaitan dalam sebuah kasus. Nah, biasanya untuk menuju ke soal yang HOTS, kita biasanya sertai dengan gambar, terus grafik, tabel, wacana, dan lain-lain. Misalnya begini, misalnya ada sebuah kerja bakti dalam suatu masyarakat. Kegiatan kerja bakti ini sesuai dengan penerapan Pancasila, di situ tidak disebutkan sila ke-1, ke-2, ke-3 tidak, tapi ditunjukkan gambarnya. Jadi gambar sila pertama misalnya bintang, kedua rantai dan sebagainya. Yang kedua, stimulus hendaknya menuntut kemampuan menginterpretasi, mencari hubungan, menganalisis, menyimpulkan, atau menciptakan. Yang ketiga,
Pilihlah kasus atau permasalahan kontekstual dan menarik yang terkini. Yang terkini ya Bapak Ibu, jangan permasalahan yang sudah lama sekali itu dibahas kembali. Justru siswa itu suka dengan masalah-masalah yang terbaru atau terkini. Jadi mereka juga tahu apa sih yang sedang terjadi saat ini. Nah, ini juga tugas kita Bapak Ibu guru semuanya. Kita dituntut untuk bisa tahu atau mengetahui informasi-informasi terkini itu apa saja, karena perkembangan pengetahuan saat ini itu berkembangnya sangat cepat sekali. Tidak seperti zaman dulu kita belajar hanya itu-itu saja, tetapi sekarang pun dimana biasanya kalau ada soal-soal, apabila kita mengalami kesulitan, kita carinya sumber informasinya dari Google atau dan sebagainya. Itu pun juga diterapkan juga oleh siswa-siswa kami di SD, karena ada beberapa soal yang terkadang itu tidak ada dalam buku materi, di mana buku materi tematik kurikulum 2013 itu sangat dangkal sekali. Untuk satu pembelajaran aja itu paling hanya 3 lembar halaman, itu pun juga cuma bacaan sedikit sekali, terus untuk selebihnya hanya soal diskusi dan sebagainya, tidak ada materinya. Nah, padahal anak itu dituntut untuk mengetahui tentang perkembangan saat ini. Jadi kami berikan soal-soal yang sedang terkini atau up to date, kemudian mereka bisa mencari sumber informasinya dari Google atau lain-lain. Nah, ini pengecualian untuk mapel bahasa, Bu. Bahasa itu biasanya sudah baku ya. Sejarah juga boleh tidak konseptual. Sejarah kayaknya kalau sejarah itu lebih banyak ke sejarah masa lalu ya. Kalau sekarang ini kayaknya jarang menciptakan sejarah gitu yang dituliskan di buku. Kemudian, soal yang HOTS itu terkait langsung dengan pertanyaan atau pokok soal yang berfungsi. Misalnya Bu, di sini ada data pengguna internet di dunia. Dari hari ke hari mengalami peningkatan. Di sini ada grafik atau diagram lingkarannya, ada prosentasenya, dan ini untuk perkiraan jumlah penduduk. Nah, setelah muncul diagram lingkaran dan tabel ini, kemudian muncullah pertanyaan. Pertanyaannya, pengguna internet di Indonesia adalah 73 juta orang pengguna. Dari data di atas, hitunglah perbandingan pengguna internet di Indonesia terhadap negara-negara di ASEAN. Nah, ini kan harus bisa membaca diagram lingkaran juga. Ini untuk kuncinya, untuk ini skornya 1, gini. Ini untuk kunci atau pedoman penskoran. Nah, soal tersebut tadi itu yang ada diagram lingkarannya itu termasuk kategori soal yang HOTS, karena untuk menyelesaikan soal ini, 1, diperlukan pemahaman konsep membaca diagram. Jadi anak tuh harus bisa membaca diagram dan membaca tabel, serta melihat keterkaitan atau mencari hubungan informasi pada stimulus. Yang kedua, dikatakan HOTS karena siswa itu mampu menghitung jumlah pengguna internet dengan menggunakan perbandingan. Yang ketiga, membandingkan pengguna internet di Indonesia dengan pengguna di Asia. Nah, itu soal yang tadi itu termasuk soal yang HOTS. Jadi soal HOTS itu bukan berarti soal yang sulit, tapi bagaimana kita soal-soal itu menstimulus siswa untuk berpikir yang lebih kritis lagi. Nah, Bapak Ibu guru hebat semuanya yang ada di Cilacap, terutama untuk peserta VCT Batch 5 Jawa Tengah DIY, untuk kaidah penulisan butir soal bentuk pilihan ganda. Nah, ini apabila Bapak Ibu membuat soal pilihan ganda, yang pertama, soal harus sesuai dengan indikator. Yang kedua, soal tidak mengandung unsur SARA. SARA PPK. Nah, ini SARA PPPK. Suku, agama, ras, antar golongan, pornografi, politik, propaganda, dan kekerasan. Biasanya kan hanya SARA saja ya. Sekarang ada tambahan PPPK. Tambahnya yang itu adalah pornografi, politik, propaganda, dan kekerasan. Tidak mengandung unsur itu Bapak Ibu. Kemudian, soal menggunakan stimulus yang menarik. Di antaranya hal-hal yang baru.
mendorong peserta didik untuk membaca. Yang keempat, soal menggunakan stimulus yang konseptual. Seperti tadi yang sudah ada di soal sebelumnya, ada gambarnya atau grafik, ada teks, ada visualisasi dan lain-lain atau sesuai dengan dunia nyata. Soal mengukur level kognitif penalaran, bisa juga menganalisis, mengevaluasi dan mencipta. Nah, ini menganalisis, mengevaluasi dan mencipta atau tadi itu C4, 5 dan C6 ini termasuk soal-soal yang hot. Sebelum menentukan pilihan, peserta didik melakukan tahapan-tahapan tertentu. Jawaban tersirat pada stimulus, pilihan jawaban homogen dan logis. Setiap soal hanya ada satu jawaban benar. Kemudian, untuk konstruksinya, pokok soal dirumuskan dengan singkat, jelas, dan tegas. Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban merupakan pernyataan yang diperlukan saja. Jadi kalau yang tidak perlu atau pilihan jawaban yang tidak penting itu tidak usah dimasukkan di dalam pilihan jawaban. Kemudian yang 10, pokok soal tidak memberi petunjuk ke kunci jawaban. 11, pokok soal bebas dari pernyataan yang bersifat negatif ganda. 12, gambar grafik, tabel, diagram atau sejenisnya jelas dan berfungsi. Jadi jelas di situ misalnya ada gambar katak. Nanti soalnya begini, misalnya bagaimana katak berkembang biak. Nah, di situ sudah ada gambar katak. Kenapa di soal ditulis kembali katak? Nah, ya, itu berarti gambarnya tidak berfungsi. Kemudian yang selanjutnya adalah panjang pilihan jawaban relatif sama. Jadi untuk A, B, C, D, E itu tulisan jawabannya panjangnya sama. Jadi tidak misalnya yang satu hanya satu kata, yang kedua 3 kata, yang C misalnya 5 kata panjang, yang terakhir atau yang D satu kata lagi gitu. Itu tidak. Jadi kalau dalam penyusunan soal yang baik itu, apalagi dalam pilihan ganda itu untuk optionnya itu harus maksimal atau hampir sama gitulah ya. Kemudian pilihan jawaban tidak menggunakan pernyataan semua jawaban di atas salah atau semua jawaban di atas benar. Ini biasanya kadang kita jumpai juga dalam beberapa soal. Misalnya ada option A, B, C, D. Kemudian yang D-nya adalah semua jawaban salah, disuruh pilih yang itu. Nah, itu adalah soal-soal yang tidak baik atau tidak dibenarkan. Pilihan jawaban yang berbentuk angka atau waktu disusun berdasarkan urutan besar kecilnya angka atau kronologisnya. Misalnya untuk soal matematika. Untuk soal matematika, untuk option A, B, C, D-nya ini diurutkan. Jika tidak dari yang paling kecil, ya dari yang paling besar. Misalnya untuk jawaban A, B, C, D, misalnya dari 1, 2, 3, 4 gitu. Atau dari 4, 3, 2, 1. Jangan misalnya untuk opsi jawaban 3, 2, 1, 4. Tuh, secara acak tuh tidak. Jadi untuk angka atau waktu disusun berdasarkan urutan besar kecilnya angka. Butir soal tidak bergantung pada jawaban soal yang lainnya. Misalnya di atas sudah ada soal, di bawahnya ada soal lagi. Tapi untuk jawaban yang ada di bawahnya itu mengkaitkan dengan soal sebelumnya. Itu tidak dibenarkan. Kemudian bahasa. Bahasa dalam penggunaan bahasa ini sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Untuk bahasa daerah dan bahasa asing sesuai kaidahnya. Ini kalau misalnya pelajaran bahasa Jawa atau pelajaran bahasa Inggris. Tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat atau bahasa tabu. Jadi misalnya ada campuran bahasa, ada di situ soalnya menggunakan bahasa Indonesia, tetapi di bagian tengahnya itu diselipin bahasa Jawa atau sebagainya. Karena tidak semua orang kan bisa memahami. Soal menggunakan kalimat yang komunikatif, artinya mudah dimengerti. Kemudian, pilihan jawaban tidak mengulang kata atau kelompok kata yang sama kecuali menggunakan satu kesatuan pengertian. Untuk konstruksinya, rumusan kalimat soal atau pernyataan menggunakan kata tanya atau perintah yang menuntut jawaban terurai. Oh, ini untuk soal uraian. Memuat petunjuk yang jelas tentang cara mengerjakan soal. Jadi situ ada perintahnya, misalnya
Berilah tanda silang pada A, B, atau C, atau D gitu ya. Jadi, atau kerjakan soal atau jawablah soal dengan singkat dan jelas. Gitu. Yang jelas ada petunjuk tentang cara mengerjakan soal. Kemudian ada pedoman persekoran atau rubrik. Ini biasanya nanti terpisah dengan soalnya. Nanti ada pedoman penilaian sendiri. Kemudian gambar grafik tabel diagram atau jenisnya jelas dan berfungsi. Butir soal tidak bergantung pada jawaban soal lain seperti yang tadi ini. Lanjut, Bapak Ibu, ini untuk pembuatan kartu soal. Jadi kartu soal ini biasanya sih digunakan kalau misalnya membuat soal-soal ujian ya. Kalau membuat soal ujian itu ada disuruh membuat kartu soal terlebih dahulu. Tapi kalau kayak soal ulangan harian atau soal tes semester itu tidak menggunakan kartu soal gitu. Tapi kalau sudah masuk ke soal ujian itu baru biasanya gitu ya. Tergantung kebijakan dari masing-masing KKG atau MGMP sih. Untuk kartu soal memuat, yang pertama adalah mata pelajaran, kedua kelas atau semester, kurikulum. Kalau sekarang sih ini sudah menggunakan kurikulum 2013 semuanya. Kalau sebelumnya kan ada kurikulum 2006 dan kurikulum 2013. Kemudian KD-nya apa nanti dituliskan, materinya, indikator soal, kemudian termasuk level kognitif yang apa C1, apa C2 dan sebagainya. Kemudian dituliskan soalnya, setelah soalnya baru kuncinya, misalnya kuncinya adalah A atau B atau C gitu. Kemudian pedoman persekoran, misalnya setiap benar diberi nilai 1. Keterangan, soal ini termasuk soal HOTS. Mengapa dikatakan soal HOTS? Bapak Ibu guru semua di sini harus bisa menjelaskan. Soal yang Bapak Ibu buat ini termasuk soal HOTS. Kenapa? Dijelaskan di sini. Kemudian ini untuk soal urean. Kalau tadi pilihan ganda ya. Isian tadi. Kemudian ini untuk soal urean sama, untuk kolom atas ada mata pelajaran, kelas atau semester, kurikulum, KD, materi, indikator soal, level kognitif, kemudian soalnya apa, pedoman persekoran. Nah, untuk di sini ada urean jawaban. Jadi kalau soal urean itu biasanya menyebutkannya minimal 3. Sini ada pilihan jawaban. Misalnya kalau menyebutkan 3, nanti kalau menyebutkan 1, skornya 1. Kalau menyebutkan 2, nilainya 2 dan sebagainya. Nah, ini untuk kisi-kisi soal. Kolomnya sama seperti tadi. Ini contohnya untuk soal PKN. Nomor, KD, materi, kelas, indikator soal, level kognitif yang mana, bentuk soal, dan nomor soal. Nah, ini untuk contoh soalnya saya lewatin aja. Ini contoh soal. Nah, ini Bapak Ibu, untuk pertanyaan yang hitam ini termasuk soal yang HOTS, dan yang bawah atau yang merah ini bukan termasuk soal HOTS. Ya, mari kita simak untuk soal HOTS-nya. Mengapa dikatakan HOTS? Misalnya, Ani berpendapat bahwa sifat kakek tersebut dermawan. Setujukah kamu dengan pendapat Ani tersebut? Jelaskan alasanmu. Nah, di sini siswa dituntut untuk menjelaskan alasan. Apakah dia setuju atau tidak setuju dengan pendapatnya Ani. Nah, ini kan anak sudah disuruh buat berpikir ya. Kemudian untuk soal yang kedua, jadi untuk yang atas ini termasuk soal yang hot. Kedua, apakah pendapatmu jika pada cerita tersebut si pencuri tetap mengambil pepaya milik kakek yang kedua? Nah, ini termasuk soal memprediksi apa yang akan terjadi gitu ya. Kemudian, nah soal yang ketiga ini bukan soal hot, karena pertanyaannya gini, apakah yang membuat perasaan kakek sedih setelah menyadari satu buah pepaya miliknya hilang? Di sini mungkin yang membuat perasaan kakek sedih itu sudah ada jawabannya di bacaan gitu ya. Karena sudah ada jawabannya, tidak membutuhkan berpikir yang lebih, jadi bukan termasuk soal yang hot. Apakah yang dilakukan sang pencuri untuk menebus kesalahannya? Nah, di sini juga mungkin di bacaan itu sudah ada jawabannya gitu. Jadi anak tidak berpikir yang lebih. Nah, Bapak Ibu, ini untuk pedoman persekoran, tadi untuk soal urean. Nah, peran soal HOTS dalam US atau ujian sekolah. Yang pertama adalah mempersiapkan kompetensi peserta didik menyongsong abad 21, memupuk rasa cinta dan peduli terhadap kemajuan daerah,
meningkatkan motivasi belajar peserta didik, dan meningkatkan mutu soal US. Nah, sudah, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat semuanya yang sudah menyaksikan presentasi dari kami. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya, terutama bagi Bapak Ibu yang mungkin sebentar lagi ya akan dipilih oleh kabupaten atau bahkan oleh provinsi untuk menyusun soal-soal HOTS. Ya, kiranya hanya itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Salwa. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Widi atas presentasinya. Kepada Bapak Guru Hebat, silakan apabila ada pertanyaan bisa lewat chat, nanti saya sampaikan kepada presenter. Tadi Ibu Widi sudah mempresentasikan tentang penyusunan soal HOTS. Kemudian ada kecakapan abad 21 yang dibutuhkan, yaitu kualitas karakter, kompetensi, dan literasi dasar. Monggo kepada Bapak Ibu masih buka pertanyaannya. Sepertinya sudah pada paham, Bu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan sudah lagi, Bu. Terbiasa, Bu, untuk menyusun sharing, soal HOTS. Bertukar informasi, Iya, atau monggo. iya, boleh. Ataupun monggo kepada Bapak Ibu yang ingin menambahkan tentang pembuatan soal HOTS, kami buka. Kita tolong mic-nya diaktifkan semua. Kepada Bapak Ibu apabila ingin bertukar informasi presentasi yang Ya, sepertinya tidak ada pertanyaan apa ya, Bu? ya, ini dari Bus katanya Oh iya. materi. Terima kasih Bapak Agus Wahidin. Atau mungkin Bapak Ibu guru hebat lainnya bisa menambahkan informasi tentang penyusunan soal HOTS. Kami persilakan. Gimana ini Ibu Widi? Sudah sangat jelas sekali materinya. Oh iya. Kayaknya nggak ada yang Bertanya ingin ya. Ya. masih mungkin? Ya, bisa. Atau masih kita tunggu? Oh iya. Ya udah, begini saja Bapak Ibu, karena waktu juga sudah malam. Terima kasih sudah bergabung di
presentasi kami tentang penyusunan soal HOTS. Jadi kesimpulannya untuk penyusunan soal HOTS ini tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu semua bisa menyusun soal dalam bentuk soal HOTS. Dimana tadi seperti yang sudah saya sampaikan, jadi soal HOTS itu bukan soal yang susah, tetapi soal yang membutuhkan kemampuan siswa untuk bernalar atau berpikir secara lebih kritis lagi. Dan soal-soal HOTS itu biasanya itu sudah muncul di kelas rendah ya Bapak Ibu ya, terutama bagi yang SD. Jadi kita pun juga sebagai orang tua dan sebagai guru itu sudah mulai melatih anak kita atau siswa kita untuk berpikir secara kritis. Misalnya ada suatu permasalahan, mereka disuruh untuk mencari solusinya atau memberikan alasan-alasan dari apa yang sudah mereka sampaikan. Misalnya si anak menyampaikan tentang apa, kita pancing atau kita mintakan pendapat, kenapa kamu berpendapat seperti itu. Jadi anak sudah mulai dilatih untuk berpikir kritis atau berpikir yang lebih, karena agar siap seperti tadi, siap menghadapi kecakapan di era 21 ini. Begitu Bapak Ibu semuanya. Ya, kiranya hanya itu yang dapat kami sampaikan. Semoga nanti kita bisa bertemu di lain kesempatan lagi. Silakan kepada Ya, Ibu Widya. Salwa, okay. Ya, Ibu Widianti, terima kasih untuk presentasinya. Saya selaku moderator, saya kembalikan lagi ke host Ibu Rahayu Hesti. Ya, terima kasih Ibu Widiati sebagai presenter pada malam hari ini yang sudah sangat luar biasa menyampaikan materi yang luar biasa sekali juga, yaitu tentang penyusunan soal HOTS ya Bapak Ibu semuanya, yaitu satu prinsip yang kita pegang bersama bahwa soal HOTS itu bukan berarti soal yang sulit, tetapi soal yang cenderung mendorong anak untuk berpikir kritis. Apalagi ini sangat diperlukan untuk menyongsong pembelajaran abad 21. Kemudian tadi juga sudah disampaikan tentang karakter, langkah-langkah penyusunan soal, kemudian level kognitif dari C1 sampai C6, IPK, KKO, kemudian kaidah penulisan soal, serta contoh soal HOTS yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua. Baiklah Bapak Ibu Hebatku semuanya di Cilacap, saya rasa demikian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri atas nama presenter, moderator, dan host. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi dan perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.